petir. Lalu ada juga selang yang 2,5 in. Nah ini nih selangnya nih yang 2,5 in. Nah, ini pemancarnya, ini apa namanya? Nozzle gun. Iya, nozzle gun pemancarnya. Nah kalau adik-adik tahu nggak kalau di tempat kebakaran kan suka bising tuh, ramai, warganya juga banyak. Nah, nanti ada kode-kodenya Pak petugas pemadam kebakaran juga pada saat ingin mengeluarkan air yang ada di nozzle ini. Nah, kalau mau buka air, tangannya ke atas. Ya, itu sandi kita. Karena kalau jaraknya jauh, misalkan 200 meter, kalau kita teriak-teriakan nggak nyampe, Bu. Iya. Udah gitu ditambah lagi warganya rame lagi kan yang nonton. Bukan bioskop aja yang nonton rame ya Bu. Kebakaran juga rame kalau di kita. Iya, jadi apa? Kita ada kodenya. Buka air, tangannya ke atas. Gimana? Coba adik-adik ikutin. Buka air. Ya, kalau buka air tangannya ke atas. Kalau tutup air, tangannya ke mana? Samping. Tutup air. Nah, jadi kalau kita mau tutup air, kan tinggal kasih kode, tutup air. Nah, kodenya tangannya ke samping. Nah, kalau mau buka air, tangannya ke atas. Ini butuh untuk petugas pemadam supaya nggak teriak-teriakan. Karena kan jaraknya jauh-jauh nih antara unit sampai ke TKP kebakarannya yang nyemprotnya nih kayak Bapak Jajak nih. Nah, Bapak Jajak di depan, operatornya di belakang di unit. Nah, mau nyalain airnya gimana? Kalau teriak-teriakan nggak kedengeran jauh. Makanya pakai kode itu, buka air. Gimana? Buka air. Iya. Kalau tutup air? Tutup air di samping kanan. Iya. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Iya. Yang penting tutup air. Praktek kita main air. Iya. Lalu di sini juga ada yang namanya cabang. Ya. Ini namanya pipa cabang. Nah ini fungsinya dia membagi 2 jalur nih adik-adik. Jadi kalau mau bikin 2 jalur, kita pasangkan cabang nih. Ya konektor cabang ini setelah nanti dibuka jalur 2 jalur. Nah jadi tambah jalur apa? Jalur pemadaman. Ya ini namanya pipa cabang. Ini dari 2,5 ke 1,5 in. Ini 2,5 ke 1,5 in diameternya. Ya. Lalu ada apa lagi nih? Nah ini ada tabung ECBA. Nah ini tabung ECBA ini adalah alat pelindung untuk pernapasan, alat pelindung pernapasan bagi petugas pemadam kebakaran. Dari apa adik-adik? Dari bahaya apa? Asap kebakaran. Iya, ini tabung ini fungsi isinya udara bersih. Ya, ini untuk melindungi bapak petugas kebakaran, bapak petugas pemadam kebakaran pada saat memasuki bangunan yang penuh asap. Nah, biar bapak petugasnya nggak kolep atau pingsan, nah, biar bisa bekerja secara maksimal, maka inilah yang kita pakai di TKP. Nah, ini namanya SCBA. Alat pelindung pernapasan. Nah, lalu di sini ada apa lagi nih? Ini ada pakaiannya nih. Ini ada apa namanya nih? Helm ya, atau helmet. Nah, coba nih, ada yang mau pakai nggak? Ini berat ini. Nih berat. Tuh, coba pakai. Kamu tunggu. Tuh berat kan? Nah. Ini helmet atau helm pemadam kebakaran. Ya, di sini ada apa lagi Pak Jaja? Nih ada pipe closernya nih. Satu set ini, satu setel nih. Iya, yang udah pakai bapak petugasnya nih. Bapak petugasnya mana kemarin nih? Iya. Panggil namanya Om Dika. Ayo. Om Dika. Iya. Keluar dong. Punya pistol juga pemadam. Iya. Ini tembakannya pemadam. Iya. Mana Om Dika? Om Dika. Nah, ini petugas-petugas pemadam nih.
Iya, ini Bapak mau kenalin satu-satu. Ya, ini namanya Om Dika. Yang satu lagi ini siapa nih? Ini Bapak Reja. Dan ini Bapak Juan Yusuf. Ya, masing-masing Pak berbeda-beda. Nah, kita dari sini dulu nih yang sebelah kiri. Nah, ini namanya pakaian untuk melakukan pemadaman kebakaran. Ini ada satu style yaitu fire jacket dan fire crosser. Apa namanya, Dek? Bajunya ini fire jacket dan fire crosser. Ini satu style. Nah, ini baju ini untuk kebakaran, menangani kebakaran. Ini baju ini tidak tahan api, tapi dia cuma untuk menahan hawa panas. Nah, hawa panas kepada petugas pada saat kebakaran hawanya panas tuh. Nah, ini fire jacket ini meredam panas. Itu untuk melindungi dari panasnya api kebakaran. Nah, maka petugas itu harus memakai fire jacket untuk safety-nya. Lalu di sini ada helm kebakaran. Di sini lengkap nih, udah ada SCBA, alat bantu pernapasan, pelindung pernapasan untuk si petugas apabila asapnya pekat dan tebal di ruangan. Lalu apa lagi ketiga? Nah, ada maskernya nih sini nih. Nah, ada masker, ada sepatunya lengkap. Ya, ada senter juga. Kalau malam harus menggunakan senter karena gelap. Biar bapaknya nih bisa jelas. Ya, gitu TKP kebakaran. Nah, terus ini Bapak Yusuf. Ya, ini kira-kira ada yang tahu, ada nih kira-kira buat apa ini? Iya. Nah, ini pemadam kebakaran itu bukan hanya memadamkan api, tapi juga ini ada bencana-bencana lain seperti ada kebanjiran atau apa penyelamatan dan lain-lain. Nah, ini yang dipakai Bapak Yusuf ini khusus untuk water rescue. Nah, ini untuk penanganan pada saat evakuasi banjir. Apa aja alatnya ini? Ini apa namanya? Adik-adik? Pelampung untuk petugas. Biasanya kalau buat evakuasi, untuk warga yang diselamatkan nanti kita pakai yang seperti ini. Di TKP-nya nanti warga yang kita evakuasi kita pakaikan ini juga nih, pelampung juga buat keamanan. Bisa ngambang, Bu. Yang nggak bisa berenang tetap ngambang. Lalu di sini apa Bapak Usip punya apa ini? Ini namanya pin katak. Iya, ini fungsinya untuk mengayuh pada saat berenang. Ya, ini untuk mengayuh supaya apa? Lagunya dia lebih cepat. Iya, makanya harus digunakan pin. Terus ada dayungnya juga nih. Nah, dayungnya ini pada saat menggunakan perahu karetnya ada di atas unit itu mobil. Nah, ini nanti Bapak Usip nih beserta rekan-rekannya nanti pada saat evakuasi. Nah, ini membawa dayung. Ada juga motor tempelnya nih. Motor tempelnya ini nih, ibu-ibu dan adik-adik nih. Ini apabila tempat TKP banjirnya dalam, yang pertama, kedua arusnya sangat deras, nggak mungkin kita pakai dayung manual karena bisa ampek kan, Bu. Ada yang tahu ampek, Bu? Nggak tahu. Aduh, iya itu. Nah, makanya kita pakai ini mopel buat bantu ya kan, supaya pekerjaan kita jadi ringan dan cepat. Nah, tapi kalau misalkan arusnya tidak deras dan tidak terlalu dalam, cukup menggunakan. Nah, biasanya kan kalau di komplek itu ada masih bisa kita lalui, Bu. Nah, kalau pakai mopel kalau terlalu kenceng nanti nabrak-nabrak karena di lingkungan perkampungan kan. Nah, maka kita pakai dayung aja manual. Tapi kalau misalkan di bantaran kali, di pinggiran kali yang arusnya sangat kencang, kita pakai mopel, ya, motor tempel. Apa mopel itu? Motor tempel untuk perahu karet. Mopel itu tompel dong. Iya, kalau yang di sini tompel itu. Nah, terus ini yang terakhir. Yang terakhir ini yang dipakai Om Reja ini apa ini namanya? Ya, ini namanya baju tahan api. Iya, ini baju tahan api. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk penyelamatan juga, Bu, sama adik-adik. Penyelamatan pada saat ada orang yang terjebak pada saat kebakaran. Nah, Bapak ini supaya dapat menjangkaunya nih, bisa sampai ke TKP tempat yang untuk menyelamatkan.
Nah, menggunakan pakaian ini supaya apa? Ini aman dari gilatan-gilatan api. Karena ini melindungi petugas pada saat ingin melakukan penyelamatan terhadap orang yang terjebak pada saat terjadi kebakaran. Nah, ini bisa ini nih, apa namanya? Dibuktikan nih, korek Om tadi. Nah, kita bakar nih adik-adik ya. Ini cocok buat ibu-ibu nih Bu, yang mau diet. Bener Bu. Iya, baju ini juga panas Bu. Makanya ini dibutuhkan oksigen. Maksudnya ini SCBA nih. SCBA juga pada saat ini pakai ini di TKP, kalau saat menggunakan SCBA juga ini tempatnya kantongnya udah disiapin. Iya, kalau enggak ya ini kepanasan di dalam. Buat napas juga enak juga dia. Nah, ini nih kita bakar nih. Ini tuh kita bakar. Kita bakar putihnya ya. Tuh kita bakar tuh, tangannya kita bakar juga. Tuh kita bakar tangannya tuh. Iya. Jadi ini baju tahan api, tapi ini tidak benar-benar tahan. Misalnya kalau kelamaan di api ini dalam jangka waktu yang lama juga ada titik bakarnya juga ini Bu. Gitu. Kalau kelamaan ini cuma pada saat ingin menerobos saja supaya petugasnya aman dari gilatan api dan bisa melakukan evakuasi penyelamatan. Gitu. Pada saat terjadi kebakaran ada korban yang terjebak. Menggunakan pakaian ini. Gitu. Kalau dia di api berjam-jam juga angus juga sama. Iya. Nah, ada mau lihat nggak Om yang di dalam sini nih? Nah, coba Om Reja buka Om Reja. Iya, Om ganteng nih Om Reja tuh. Ini sama aja mandi sauna Bu, di dalam panas. Cocok buat ibu. Iya. Makanya ibu-ibu sampai mau diet bisa nih pakai baju ini nih. Langsung kurus nanti seminggu. Pakai 2 jam aja. 4 kilo Bu. Ya, nah ini alat-alatnya nih. Ini tadi buat pada saat banjir. Ini namanya apa? Ringboy ya. Donat. Ya. Ringboy. Ya, ringboy. Nah di sini tadi ini buat alat racing juga kita ada Bu. Ini namanya rotary saw. Nah rotary saw ini buat kita kalau menjebol tembok, misalnya kita kebakaran nih, wah temboknya menghalangi kita nih, kita bikin akses nih tembok. Nah pakai kita gunakan ini rotary saw. Nah ini kalau misalkan ada pohon tumbang di jalanan yang mengganggu lalu lintas jalan, nah kita gunakan ini namanya chainsaw, alat ya kan untuk menebang pohon. Ini juga ada namanya apar. Nah ini namanya apar, alat pemadam api ringan. Nah ini juga ada klasifikasinya, ada 4 item. Ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C, dan tipe D. Nah kalau tipe A peruntukannya untuk apa aja? Tipe A itu untuk benda padat seperti kertas, kayu, ini. Nah ini isinya order. Nah lalu ada kelas B, klasifikasi B itu untuk minyak, untuk kebakaran minyak. Punya tuh ibu di rumah ini Bu. Ibu ada yang punya nggak? Waduh, di antara semua ini ada yang punya. Ada. Oh, ibu ada. Tahu cara penggunaannya Bu? Iya, ini sebenarnya harus punya nih. Bu, sangat penting. Iya, ibu punya buat set ini kalau di rumah. Iya, ini ada tadi yang B untuk apa? Untuk minyak. Yang C-nya untuk listrik. Untuk listrik dan elektronik. Nah, yang D-nya itu khusus untuk Nah, kalau ibu-ibu mau pakai misalkan punya di rumah, cukup yang ini. Ini bisa buat listrik, bisa juga buat kebakaran kompor, minyak juga bisa ini. Ini bisa. Penting ini Bu. Iya. Buat mencegah. Dijual bebas, bisa hubungin Bapak Fadil. Iya. Nah apa jenisnya macam-macam Bu. Ada yang isinya dalamnya powder, ada yang foam, ada yang busa, ada yang halon, ada yang CO2.
Nah itu peruntukannya masing-masing. Makanya misalkan katakanlah perusahaan punya bengkel bubut, berarti dia unsur logam ya Bu ya, banyak logam-logam, makanya dipakainya tipe yang klasifikasinya itu yang D. Nah yang D. Nah ibu punya apa, ruko fotokopi, nah di situ ada kertas juga, ya ada elektronik, nah bisa kita pakai nih yang berhubungan dengan kertas-kertas, nah buat pengaman ini, nah gitu. Nah ini cara menggunanya bagaimana Ibu? Ya ada, kalau Ibu ingat kunci PAS, PASS, PAS. Nah jadi apa? Yang pertama tarik pinnya, nih pin, tarik pinnya. Nah, ya kan? Tarik pinnya, ya tadi. Jangan taruh dulu, lihat dulu tuh. Nah, setelah tarik pinnya, iya. Tapi kalau sebelum ibu gunakan, ibu perlu ketahui dulu di sini ini kondisinya bagaimana. Di sini ada namanya ada ini manometernya, ada tekanan pressernya. Di sini manometernya dilihat. Kalau ini menunjukkan ke hijau berarti ini masih bagus. Nah kalau dia turun ke merah berarti dia ada kebocoran atau sudah pernah dipakai. Nah ini pertama buka pinnya. Nah yang kedua arahkan ini namanya nozzle-nya ke atas, lalu digejos ke atas, jos. Nah digejos ke atas fungsi supaya kenapa Bu? Nah di dalam tabung ini apa ini ada namanya cartridge. Nah cartridge itu semacam kayak pendorong udara yang tekanan tinggi. Nah apabila kita gejos, dia bakal menutup tersebut. Nah nanti mendorong si serbuk itu bercampur dengan tekanan udara tinggi, nanti bisa nyembur keluar. Nah itu makanya harus digejos gitu. Nah setelah gejos, nah tekan handle atas bawah ini. Nah tekan handle atas bawah, ya kan? Ini ujung belalainya itu ditujukan ke titik api, kan disapu kanan kiri. Nah gitu. Nah pada saat membawanya, ingat Ibu, cukup pegang bawahnya saja nih, khususnya Ibu yang punya ya. Nah pada saat ini dibuka pinnya, bawahnya ini Ibu nih. Nah bawahnya cukup begini. Pada saat sudah dekat dengan apinya, nah gitu. Ya kalau belum punya Ibu, ya boleh punya, karena ini untuk melindungi aset kita yang sudah puluhan tahun. Kita kerja keras, ludes cuma gara-gara 1 jam atau 2 jam kebakaran. Nah, ini harganya nggak mahal kok Bu. Bisa hubungi Bapak Fadil. Iya, ini bisa hubungi Bapak Fadil nih, yang ganteng kalau mau punya. Nah, itu udah pernah beli ya Bu ya? Harga. Oh iya, inventarisasi berarti dari kita ya. Iya. Nah itu, nah kalau mau punya pribadi juga boleh. Ibu-ibu punya pribadi, buat taruh di dekat dapur rumah, taruh di dalam pinggir dapur ya kan, dekat kompor, nih digantung. Kalau ada apa-apa tinggal buka pinnya, tekan kan, diarahkan ke api, beres. Nah aset Ibu aman, itu. Nah, lalu apa lagi? Nah ini kalau buat penyelamatan juga, kita kan tugasnya bukan hanya memadamkan. Nah ini nih Bu nih, karena lagi booming sekarang nih, ada banyak ular. Nah petugas dilengkapi dengan ini nih, ini dari stick juga. ya, stick untuk menangkap ular. Nah kalau misalkan kita nggak pakai alat ini bisa bahaya, apalagi kalau ular-ularnya yang berbisa. Iya. Nah, kalau ular berbisa bahaya Bu kalau kita nggak pakai alat. Nah maka kita gunakan strik ini pada saat untuk evakuasi penyelamatan. Terus ada juga cacing Bu. Ada juga nih cincin. Nah ini sering juga nih, ada yang suka evakuasi cincin datang ke pos pemadam. Apabila ada tetangga Ibu, saudara, sanak famili ya kan, yang misalkan ada cincin terjepit di jarinya ya kan, butuh pertolongan pemadam, datang aja. Oh bisa. Nah ini nanti kita evakuasinya ya. Kalau alatnya ini ada di
Di online ada biasanya. Kalau mau beli buat pribadi boleh. Ini manfaatnya banyak. Gitu. Iya. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Adik-adik atau ibunya? Ada ibu? Ya, kalau misalkan cukup, boleh nih adik-adiknya mau foto bareng nggak sama om-omnya nih? Iya, kalau mau foto bareng nih, adiknya silakan diatur. Nanti foto bareng nih sama om-omnya. Omnya biar baris nih om. Om sini om. Aku di tengah tuh. Iya. Foto bang. Iya, silakan ngambil foto.